Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Panasnya Bunga Mekar karya Esa Mintarja untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Ken Padmi mengadakan sayembara perang tanding dan ia memilih Maisa Bungalan sebagai wakilnya untuk melawan Gagak Branang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Maisa Bungalan menarik napas dalam-dalam, kemudian ia pun melangkah maju dan kemudian selangkah demi selangkah ia menuruni tangga pendopo. Demikian ia berdiri di halaman, maka Gagak Branang pun berteriak, "Jadilah saksi bahwa pekatik yang gila ini akan segera terkapar mati. Menyerah atau tidak menyerah, aku akan membunuhnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi aku. Kata-kataku adalah peraturan yang berlaku, karena aku dapat berbuat apa saja menurut kehendakku." Maisa Bungalan tidak menjawab, tetapi ia bergeser maju mendekat. Gagak Branang mengerutkan keningnya. Ia melihat pekatik itu benar-benar seperti orang gila yang tidak sadar apa yang sedang dilakukannya. "Pilihlah senjata," teriak Gagak Branang. "Perang tanding ini bersenjata. Apapun yang Anda dapat aku pakai sebagai senjata," jawab Maisa Bungalan. Jawaban itu benar-benar menyakitkan hati. Tiba-tiba saja ia berteriak, "Beri dia senjata, cepat, sebelum aku membunuhnya." Hampir di luar sadarnya, Makerti telah meloncat maju. Sambil mengulurkan pedangnya, "Apakah kau bersenjata rangkap, Makerti?" bertanya Maisa Bungalan. "Kau yang akan berperang tanding, tapi orang-orangnya akan dapat berbuat curang. Bersiaplah menghadapi segala kemungkinan. Aku mempunyai sebilah pisau belati panjang. Itu saja berikan kepadaku. Pergunakan pedangmu jika perlu." Percakapan itu benar-benar dirasa sebagai suatu penghinaan bagi Gagak Branang yang merasa dirinya orang yang tidak ada duanya. Karena itu maka ia pun berteriak, "Aku akan bersenjata sebilah keris. Kita akan mempergunakan senjata pendek." Yang terdengar adalah suara Makerti. "Keris jauh lebih berbahaya dari sebilah pisau belati. Jika warangan keris itu tajam, maka sebuah goresan kecil, jika terlambat diobati, akan menyeretmu ke kematian. Karena itu, meskipun bukan sebuah pusaka Linoe, pergunakan kerisku, Maisa Bungalan." Maisa Bungalan tersenyum jawabnya, "Terima kasih, Makerti. Mudah-mudahan aku dapat memenuhi kewajiban ini sebaik-baiknya." "Lakukanlah. Kau bukan saja pelaksana sayembara tanding, tetapi kau peserta sayembara itu sendiri." Makerti berdesis perlahan. "Ah," Maisa Bungalan berdesis. Sekali lagi Gagak Branang merasa terhina. Karena itu ia pun berteriak, "Cepat, aku akan segera mulai." Maisa Bungalan pun bergeser lebih ke tengah, sementara orang-orang yang berada di halaman itu mengerumuninya dalam kelompok-kelompok yang bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Di pendopo, Ken Padmi berdiri tegak dalam pakaian khusus dan sebilah pedang di lambung. Ia adalah pewaris yang paling lengkap dari ilmu Padepokan Kenanga, melampaui murid-murid laki-laki yang paling terpercaya dari Padepokan itu. Maisa Bungalan termangu-mangu sejenak. Ia teringat saat-saat ia memasuki Padepokan itu bersama Makerti. Padepokan itu menerimanya dengan curiga dan bahkan terjadi arena perkelahian seperti yang terjadi malam itu. "Jangan tertidur," teriak Gagak Branang, "atau kau menyesal." Maisa Bungalan memang sudah tidak sabar lagi. Sekilas dipandanginya wajah ketiga saudara perguruannya yang tegang.
Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka tertawa sambil berkata, "Kau sempat juga bermain-main dengan pekatik gila itu. Tetapi ada juga baiknya. Jika darah telah membasahi halaman ini, maka orang-orang Kenongo dan Watu Kendeng akan menggigil ketakutan." "Aku tidak berarti apa-apa bagi Kenanga," sahut Maisa Bungaran. "Aku hanya seorang pekatik. Tetapi jika benar darahku menitik, maka halaman ini tentu akan mendidih. Kekuatan padepokan ini memang harus dipancing dengan titik darah. Kali ini darahku lah yang akan dikorbankannya." Jawaban yang seenaknya itu ternyata berpengaruh bagi saudara seperguruan Gagak Branang. Bahkan salah seorang berteriak, "Bunuh orang itu tanpa menitikkan darah. Cekik saja ya sampai mati." "Persetan, jangan percaya kepada ikoan itu," teriak Gagak Branang. Halaman itu pun kemudian menjadi hening. Maisa Bungaran benar-benar telah mempersiapkan diri. Ia tidak dapat mengabaikan lawannya yang belum diketahui dengan pasti tingkat kemampuannya. Ia sudah mencoba mengintip saat Gagak Branang bertempur, dan ia memang sudah mendapat sedikit petunjuk bahwa Gagak Branang memang seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun telah bersiap dengan keris di tangan masing-masing. Setapak mereka bergeser, kemudian dengan garangnya, Gagak Branang telah mulai menyerang dengan mengayunkan kerisnya menyambar kening. Tetapi Maisa Bungaran yang sudah bersiap sempat mengelak, bahkan dengan tangkasnya ia menyerang tangan Gagak Branang. Ia ingin menggoreskan ujung keris Makerti karena ia tahu bahwa keris itu mengandung warangan yang keras. Meskipun ia pun telah menduga bahwa Gagak Branang tentu mempunyai obat penawarnya. Namun kejutan yang demikian akan mempengaruhi perasaan lawannya jika ia berhasil. Tetapi Maisa Bungaran tidak berhasil. Dengan cepat Gagak Branang menarik tangannya, sehingga ujung keris Maisa Bungaran tidak menyentuhnya. Tetapi dengan demikian mereka masing-masing dapat menjajaki kecepatan gerak masing-masing. Gagak Branang menjadi berdebar-debar dan hampir tidak percaya bahwa pekatik padepokan Kenanga itu mampu bergerak demikian cepat dan tangkas. Bahkan kemudian ia benar-benar menjadi curiga karena tata gerak Maisa Bungaran selanjutnya. Gagak Branang yang marah itu pun kemudian menyerang lawannya dengan gerakan yang cepat dan keras. Kerisnya seolah-olah mematuk dari segala arah dengan loncatan-loncatan panjang. Gagak Branang berusaha memecah perhatian lawan dengan arah serangan yang berputar. Tetapi ternyata Maisa Bungaran tidak menjadi bingung. Kakinya justru bagaikan terhujam ke dalam tanah. Pahanya berputar dengan menggerakkan satu kakinya menghadap ke segala arah datangnya serangan, sehingga seolah-olah Maisa Bungaran pada setiap saat telah berdiri menghadap ke segala arah. Gagak Branang mulai menjadi gelisah, tetapi kemarahannya telah membuat semakin bernafsu. Ia menyerang lawannya bagaikan badai yang mengamuk, tetapi Maisa Bungaran berdiri bagaikan batu karang yang tidak tergoyahkan. Kedua orang itu ternyata benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Mereka mampu mempergunakan senjata pendek di tangannya dengan cepat, berbahaya dan hampir di luar nalar. Tetapi ternyata bahwa keduanya selalu berhasil menghindarkan diri dari goresan senjata lawannya. Dalam pada itu kemarahan Gagak Branang rasa-rasanya tidak tertahankan. Kepalanya bagaikan berdenyut dan jantungnya seolah-olah akan meledak. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa usahanya akan terbentur pada kenyataan yang sama sekali tidak diduganya. Dengan segenap kemampuan yang ada padanya, maka Gagak Branang telah melihat lawannya bagaikan angin pusaran. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu dengan membunuh lawannya, dengan tidak saja menggoreskan ujung kerisnya, tapi dengan menghujamkannya ke dalam dada kadik yang sombong itu. Tetapi usaha itu tidak segera dapat berhasil. Lawannya terlalu cepat bergerak dan terlalu cekatan mempermainkan senjatanya.
Dalam pada itu Maesa Bungalan pun semakin meningkatkan ilmunya. Ia ingin menggoreskan kerisnya, tetapi karena lawannya bertempur dengan kasar dan keras, Maesa Bungalan justru menjadi ragu-ragu. Jika kerisnya tidak hanya menggores kecil, tetapi menusuk cukup dalam, maka keadaan lawannya itu akan menjadi sangat gawat. Maesa Bungalan sama sekali tidak ingin membunuh lawannya. Meskipun dari peristiwa itu ia mengetahui bahwa Gagak Branang bukanlah seorang yang baik seperti Ki Watu Kendeng, tetapi kedua kakak beradik itu ternyata mempunyai sifat yang jauh berlainan. Pada saat-saat pertempuran menjadi semakin meningkat, maka orang-orang Padepokan Kenanga semakin lama menjadi semakin yakin akan kemampuan Maesa Bungalan. Ki Kenanga dan Ki Watu Kendeng memperhatikan pertempuran itu dengan tatapan mata tanpa berkedip. Mereka benar-benar kagum melihat ketangkasan Maesa Bungalan. Bahkan mereka melihat bahwa Maesa Bungalan masih belum sampai pada puncak kemampuannya. Ia masih melihat seperti keraguan-raguan pada setiap serangannya. Berbeda dengan Gagak Branang yang marah. Dengan kasar dan buas ia telah memeras segenap kemampuannya untuk membunuh Maesa Bungalan. Tetapi ternyata kemampuannya tidak seimbang dengan kegarangan kata-katanya. Menghadapi Maesa Bungalan yang mengaku sebagai seorang pekatik dari Padepokan Kenanga, bahkan Ki Watu Kendeng yang tidak dapat menahan perasaannya lagi bergeser sambil bertanya, apakah benar ia seorang pekatik Padepokan ini? Di luar sadarnya Ki Silobojro mengangguk sambil menjawab, ya, ia seorang pekatikku yang baru. Ki Silobojro seolah-olah sadar dari mimpinya. Dengan tergagap ia menjawab, ya, ia seorang yang baru di Padepokan ini. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Kemudian ia berbisik lagi, kau tahu dari mana ilmunya itu dipelajari? Tentu bukan dari Ki Silobojro. Bukan, ia datang sudah dengan ilmunya. Ia memang bukan muridku. Bahkan sepantasnya akulah yang menjadi muridnya, sahut Ki Silobojro. Ki Watu Kendeng mengerutkan keringnya dengan sungguh-sungguh. Ia bertanya pula, apakah ia masih mempunyai hubungan keluarga dengan Ki Silobojro? Ki Silobojro menggeleng sambil menjawab, tidak ada hubungan keluarga. Ia datang seperti runtuhnya daun kering dan ia pergi seperti disapu angin. Pergi? Bukankah ia masih ada di sini? Ki Watu Kendeng menjadi heran. Ki Silobojro terkejut mendengar keterangannya sendiri. Dengan serta-merta ia menyambung, maksudku ia datang tanpa aku ketahui dari mana asal-usulnya, dan sudah barang tentu pada suatu saat ia akan pergi begitu saja, tanpa alasan apapun. Dan kemana ia akan pergi? Padepokan ini terlalu kecil dan tidak mempunyai arti sama sekali baginya. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Pertempuran itu memang menjadi semakin seru. Gagak Branang bertempur semakin kasar dan bahkan seolah-olah menjadi liar dan buas oleh kenyataan yang dihadapinya. Namun dalam pada itu Maesa Bungalan menjadi semakin yakin bahwa saatnya menjadi semakin dekat untuk menjatuhkan lawannya. Jika saja ia tidak memperhitungkan kemungkinan untuk tetap mengalahkan lawannya tanpa melukainya, sehingga dapat mengancam jiwanya, maka ia sudah dapat menyelesaikan pertempuran itu. Yang menjadi tegang dan berdebar-debar adalah saudara-saudara perguruan Gagak Branang. Mereka melihat apa yang telah terjadi, karena mereka pun memiliki kemampuan untuk menilai keadaan itu. Maka mereka pun mengerti bahwa kemampuan Gagak Branang ternyata tidak dapat mengimbangi kemampuan lawannya yang disebut sebagai pekatik dari Padepokan Kenanga. Ketiganya menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat bagaimana Maesa Bungalan mulai memaksa lawannya untuk memeras segenap kemampuannya untuk kemudian dilumpuhkannya. Gila, desis salah seorang dari mereka. Orang ini memang gila. Ilmu iblis manakah yang telah dimilikinya sehingga ia mampu mengalahkan kakak Gagak Branang? Yang lain tidak menjawab. Salah seorang dari mereka justru mengedarkan tatapan matanya ke seputarnya. Ia melihat orang-orang Padepokan Kenanga dan orang-orang
Padepokan Watu Kendeng sedang asik memperhatikan pertempuran itu, sehingga mereka tidak menghiraukan lagi ketiga saudara perguruan Gagak Branang. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih menahan diri, tetapi diam-diam mereka telah mempersiapkan sebuah serangan yang tiba-tiba untuk menghancurkan orang-orang Padepokan Kenanga dan orang-orang Padepokan Watu Kendeng. Dengan demikian maka PKD itu tentu akan terpengaruh sehingga perawarannya akan dapat dipatahkan oleh Gagak Branang. Ketika pertempuran antara Gagak Branang dan Maesa Bungalan menjadi semakin seru, maka mereka mulai saling menggamit dan memberi syarat sesaat lagi akan mulai dengan sebuah serangan. Tiba-tiba orang-orang Padepokan Kenanga dan orang-orang Padepokan Watu Kendeng memang tidak memperhatikan mereka. Pertempuran yang seru itu membuat mereka lengah, apalagi ketika mereka mulai melihat bahwa Maesa Bungalan telah berhasil menguasai lawannya yang menjadi semakin letih. Namun pada saat ketiga orang itu siap memutar senjata dan menyerang setiap orang, maka tiba-tiba saja Pekate yang sedang bertempur itu berteriak, "Berhati-hatilah, hei Makerti, Gemak Werdi, Ki Kenanga dan Ki Watu Kendeng. Ketiga saudara perguruan yang setia itu akan berbuat curang." Peringatan itu diberikan pada waktu yang tepat, pada saat ketiga orang itu berloncatan. Makerti, Gemak Werdi dan murid-murid Padepokan Kenanga yang lain pun segera berpencar. Demikian pula Ki Watu Kendeng, Kudo Pramujo dan para pengiringnya. Mereka segera menyesuaikan diri menghadapi setiap kemungkinan yang akan berkembang di halaman itu. Gila, geram pengiring Gagak Branang. Mereka tidak mampu menahan diri lagi. Namun ia pun tidak dapat berbuat lain karena ketiga saudara perguruan Gagak Branang itu sudah mulai. Maka ia pun telah hanyut pula pada arus pertempuran yang melanda halaman Padepokan itu. Curang, tiba-tiba terdengar suara Ken Padmi melengking. "Aku masih merasa terikat pada janji sayembara tanding." "Persetan," teriak Gagak Branang. "Lakukanlah menurut apa yang kalian ingini. Kami akan melakukan sesuai dengan keinginan kami." "Kalian bukan orang-orang jantan," sambut Ken Padmi. "Apapun namanya, tetapi kau akan menjadi rampasanku nanti," jawab Gagak Branang. Namun Gagak Branang tidak menyadari bahwa jawabannya itu telah membunuh gejolak di hati Maesa Bungalan. Namun demikian Maesa Bungalan masih belum kehilangan nalarnya, sehingga masih tetap pada niatnya untuk mengalahkan lawannya tanpa membunuhnya. Sementara itu di halaman Padepokan, pertempuran telah menyala lagi dengan dahsyatnya. 4 orang pengikut Gagak Branang harus bertempur melawan seisi Padepokan Kenanga dan orang-orang dari Padepokan Watu Kendeng. Termasuk di antara mereka adalah Ki Kenanga dan Ki Watu Kendeng sendiri. Hanya karena jumlah yang jauh lebih banyak, maka orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng mampu bertahan. Meskipun dengan demikian, lambat laun nampak juga bahwa mereka mengalami kesulitan. Ketiga saudara perguruan Gagak Branang, meskipun masih belum setingkat dengan Gagak Branang sendiri, namun mereka masih merupakan orang-orang yang luar biasa bagi kedua padepokan itu. Dengan demikian maka orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng telah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Mereka pun mulai mengenal ilmu kanuragan yang sebenarnya. Mereka mulai melihat betapa garangnya dunia ilmu kanuragan yang telah mengguncangkan padepokan mereka. Dan dengan demikian mereka mulai melihat betapa kecilnya arti padepokan mereka yang selama itu mereka anggap sebagai tempat terbaik untuk menyadap ilmu tertinggi. Maesa Bungalan yang bertempur melawan Gagak Branang melihat bahwa orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng mulai mengalami kesulitan. Karena itulah maka ia mulai membuat pertimbangan-pertimbangan tersendiri mengenai lawannya. Jika Maesa Bungalan terikat kepada niatnya untuk mengalahkan lawannya tanpa membunuhnya, maka ia masih harus bertempur berhati-hati. Ia dapat melukai lawannya tetapi sekedar goresan yang tidak terlalu dalam, sehingga luka itu masih dapat diobati. Tapi jika goresan itu terlalu dalam, menghujam ke dalam kulit, sehingga menyentuh urat darah yang lebih besar,
maka akan sulitlah bagi lawannya untuk mengobati lukanya. Tetapi dengan demikian mungkin akan mempunyai arti yang lain bagi orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng. Mungkin pada saat-saat sebelumnya, 1-2 orang dari mereka telah lebih dahulu jatuh menjadi korban. Itulah sebabnya Makam Esa Bungalan membuat pertimbangan tersendiri. Dalam pada itu pertempuran di halaman menjadi semakin seru. Kudo Pramujo ternyata telah bertempur dengan tangkasnya tanpa mengenal takut, meskipun ia sadar bahwa lawannya adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Kemarahannya tidak dapat ditahan lagi, karena ia sadar bahwa temannya telah memperlakukannya sebagai permainan untuk kepentingannya sendiri, seolah-olah ia adalah anak muda paling dungu di muka bumi. Kemarahan itulah yang membuatnya menjadi bermata gelap dan kurang memperhitungkan keadaan lawannya. Darahnya yang bagaikan mendidih itu telah mendorongnya untuk bertempur tanpa menghiraukan apapun juga, tanpa menghiraukan kemungkinan pahit yang dapat menjadi di atas dirinya. Tetapi lawan Kudo Pramujo adalah orang yang memiliki ilmu yang jauh lebih matang dari ilmunya. Apalagi mereka benar-benar orang yang tidak mempunyai pertimbangan perasaan sama sekali. Yang mereka ketahui di dalam pertempuran, maka mereka akan membunuh lawan sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya maka ketika salah seorang saudara perguruan Gagak Branang merasa terdesak karena lawannya yang terlalu banyak, ia tidak membuat perhitungan sama sekali atas lawannya. Ia tidak mau tahu seorang demi seorang. Karena itulah maka ketika terbuka kesempatan, ia pun telah mempergunakannya sebaik-baiknya.